Hai, assalamualaikum. Balik lagi di channel Midarayasya. Dan alhamdulillah bisa kembali share juga untuk aktivitas dan kegiatanku di kali ini ya teman-teman. Dan apa kabarnya juga buat teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dalam lindungan Allah dan tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Nah, ini itu akunya itu habis selesai belanja gitu ya teman-teman. Tadinya sih nggak ada rencana sebenarnya mau berbelanja mingguan gitu kan. Cuman Ralin itu minta beliin nasi kuning, dan nasi kuning itu adanya yang jual itu ke daerah pasar gitu ya teman-teman. Jadi menurut aku daripada aku jauh-jauh menempuh jarak hampir kurang lebihnya 3 kilo cuman beli nasi kuning ya kan, jadi ya udah deh sekalian aja aku berbelanja untuk stok mingguan aku dan stok kulkas gitu ya teman-teman, karena juga untuk stok kulkas itu udah mulai sangat-sangat menipis lah ya. Soalnya kalau untuk ikan itu perlaukan udah pada habis, benar-benar habis di kulkas. Jadi yang ada tersisa itu cuman sayur, dan itu juga sayur cuman sedikit banget gitulah ya untuk sisanya. Jadi ya udahlah ya aku sekalian aja gitu ke pasar. Dan mohon maaf juga ya teman-teman, ini tuh nggak ada video aku berbelanja di pasar karena memang kan itu tuh dadakan gitulah ya, karena nggak ada rencana. Dan ini tuh juga aku berbelanjanya itu maju 1 hari dari biasanya, harusnya itu hari besoknya aku berbelanja mingguan, tapi dikarenakan ya biar sekalian aja lah ya, hitung-hitung ngirit bensin juga ya kan, jadi ya udahlah aku sekalian aja belanja buat stok kulkas lagi. Dan ini juga untuk persayuran seperti biasa, nggak banyak-banyak banget aku stoknya. Jadi untuk ikan juga nggak ada beli ikan sama sekali ya teman-teman, dikarenakan untuk aku berangkat ke pasar itu juga udah siang banget, kalau nggak salah sekitaran jam 10-an lewat gitu. Jadi otomatis untuk ikan-ikan itu di pasar udah pada habis. Ada sih sebenarnya beberapa ikan, cuman aku nggak minat gitu untuk ikan-ikan yang masih ada. Jadi ya udah, untuk ikannya aku ganti sama telur aja lah ya, dan ikan asin gitu aku belinya. Jadi untuk lauknya itu aku cuman beli ayam 1 kilo, ceker sama udang gitu, dan ikan asin. Ikan asinnya juga ada 2 macam gitu ya teman-teman. Ikan asin haruan, sama satunya itu aku nggak tahu ikan asinnya namanya apa. Cuman aku suka banget makan ikan asin ini. Dia itu tipis kayak kerupuk kalau digoreng, dan rasanya itu juga kayak rada-rada tawar gitulah. Pokoknya enak ya teman-teman, dan intinya aku nggak tahu itu namanya apa. Jadi untuk lauknya itu aja sih, sama telur tadi aku beli 1 piring. Nah, ini singkat cerita aja ya teman-teman. Untuk ayam, ceker, udang, sama telurnya itu udah aku cuci. Memang aku nggak videoin karena kalau aku lagi nyuci ayam itu lumayan memakan waktu yang lama, karena harus cabutin dulu sisa bulu-bulunya gitu yang kecil-kecil yang ada di kulit gitu kan. Memang bener-bener harus bersih lah ya, jadi ya udah nggak usah divideoin aja ya. Dan ini juga untuk sisa sayur yang aku punya di kulkas itu ada kacang panjang, kentang 1 buah, sama wortel 1 buah. Jadi ya udah aku campur aja. Kenapa itu aku ada pisahin sayurnya, karena nanti mau aku masak, jadi ya udah aku pisahin aja, aku sisihin dulu lah ya. Dan untuk sayuran-sayurannya, untuk harga-harganya udah aku cantumin juga ya teman-teman di layar tadi. Jadi kurang lebihnya seperti itulah ya untuk harga-harga sayuran dan lauk-lauk gitu di daerah aku. Jadi ada teman-teman yang komen juga kan, kok mahal ya untuk sayur-sayuran di tempat aku itu, ya gitu ya teman-teman, memang seperti itu tuh juga udah harga standarnya gitulah ya, karena kalau lagi ditambah kayak di pelosoknya lagi, kadang yang lebih jauh lagi gitu di daerah aku tinggal, bahkan bisa 2 kali lipat harganya dari harga yang ada tadi gitu ya teman-teman. Jadi ya harga segitu untuk sayuran dan lauknya itu udah harga standarnya gitulah ya teman-teman. Jadi ya itulah Kalimantan ya teman-teman, identiknya dengan ya harganya yang lumayan tinggi-tinggi gitu ya, serba tinggi-tinggi lah ya, kayak sayuran, lauk-lauk, apapun itu, barang-barang juga ya lumayan tinggi gitulah ya. Cuman ya gitulah ya, untuk pendapatan itu ya sesuai aja sama pengeluaran, tapi misalnya kalau bisa ya gitu, harusnya pendapatan lebih besar lah ya daripada pengeluaran, maunya gitu ya teman-teman.
Oke dah, lanjut aja lagi ke videonya. Jadi di sini udah selesai semuanya, food kontainernya tadi udah ditutup, jadi langsung aja masukin ke kulkas. Dan untuk si telurnya itu aku bagi dua karena kan nggak cukup semuanya dalam satu piring dimasukin ke kulkas, jadi satunya aku taruh di wadah telur dan aku simpan di bawah meja kompor aja, dan sisanya ya udah masukin aja di kulkas. Dan itu juga tadi masih ada sisaan tahu dari yang minggu kemarin, jadi alhamdulillah lah ya teman-teman, jadi nggak beli tahu untuk belanjaan aku kali ini karena memang masih ada tahu. Dan sebenarnya masih ada juga sih satu papan tempe, cuman nggak tahu sih ya itu tuh masih bagus atau enggak. Kalau dari penampakannya itu masih bagus gitu, cuman nggak tahu kalau dimasak masih enak atau enggak. Biasanya tempe yang di dalam kulkas kelamaan itu penampakannya masih bagus, cuman kalau pas lagi mau dimasak gitu ya, pas lagi diiris-iris kayak baunya itu udah nggak enak lagi gitu kan. Jadi ya udahlah ya, kalau memang nggak enak nanti tinggal aku buang aja gitu. Ya mau bazir sih sebenarnya, cuman ya mau gimana lagi, kalau udah nggak enak kan nggak bisa juga dimasak lagi ya teman-teman. Oke deh, lanjut lagi ya teman-teman. Di sini akunya mau masak sayur sop aja untuk hari ini. Jadi yang simple aja, kayak tinggal cemplung-cemplungin aja lah ya. Makanya tadi untuk ayamnya aku ada sisihin juga. Jadi di sini mau masak sop ayam gitu, sayur sop ayam gitulah ya. Jadi udah jadi satu, udah ada sayur sama lauknya. Jadi untuk bumbunya juga aku nggak buat gitu ya teman-teman, nggak bikin sendiri karena tadi juga ada beli gitulah ya, beli bumbu masak gitu, bisa dilihat di video itu kan ada di wadah pink. Jadi segitu itu di harga 5.000, jadi lumayan banyak banget lah ya untuk bumbu sopnya. Dan itu juga bakalan masih banyak sisaan gitu untuk bumbu sopnya, jadi ya udah tinggal disimpan aja lagi di dalam kulkas sewaktu-waktu mau masak lagi bumbu sop, atau misalnya mau masak mihun gitu kan, mihun goreng, jadi ya udah tinggal ambil aja lah ya. Dan untuk daun bawang sama daun sopnya juga nggak beli karena memang masih ada stokan yang minggu kemarin, dan alhamdulillah lah ya masih ada gitu, masih tersisa, jadi nggak beli. Dan untuk daun sop ini sih aku agak heran ya teman-teman, biasanya kalau nyimpan daun sop akunya itu kalau belum sampai seminggu itu tuh udah berubah warna jadi kekuningan gitu walaupun di dalam kulkas. Tapi kali ini alhamdulillah udah hampir seminggu dianya masih cantik gitulah ya. Untuk daun sopnya nggak terlalu begitu kuning-kuning banget, cuman ya nggak juga sih begitu hijau-hijau banget. Pokoknya intinya masih bagus lah ya, masih bisa digunain gitu. Dan ini untuk rebusan ayamnya udah mulai matang gitu untuk si ayam, jadi ya udah ini aku buangin dulu untuk kotoran-kotoran yang keangkat gitu di rebusan ayamnya. Dan nggak aku ganti juga ya teman-teman untuk airnya karena dianya juga nggak begitu keruh-keruh banget gitulah ya untuk rebusan airnya itu. Jadi untuk kuah sopnya nanti aku pakai itu aja. Dan ini juga ya udah tinggal lanjut aja masukin kentang wortelnya gitulah ya terdahulu supaya lebih cepat lemahnya gitu untuk kentang wortelnya. Dan ini juga seperti biasa sih ya untuk sayur sop akunya juga nggak ketinggalan untuk si kol, jadi ya pakainya juga sedikit aja. Tadinya beli kol itu kayak separuh aja sih gitu ya, dan pas lagi dimasak sayur sop ini juga aku ambil separuh aja. Nah untuk di tungku sebelahnya itu aku ada goreng bawang putih gitu ya teman-teman. Jadi ya suka aja sih kalau aku itu lagi bikin sayur sop apapun itu jenisnya, yang penting sayur sop nggak pernah ketinggalan untuk bawang putih goreng karena ya aromanya itu wangi gitu ya teman-teman, dan juga rasanya itu lebih enak lah ya untuk si daun sopnya. Lanjut lagi, ini habis selesai goreng si bawang putih, jadi aku ada goreng ikan asin haruan, itu 1 ekor aja ya teman-teman. Jadi aku belah 2 dan itu cukup lah ya untuk dimakan. Nanti kalau misalnya mau makan lagi dan ikan asinnya habis, ya udah tinggal goreng aja lagi. Toh juga kalau goreng ikan asin juga nggak lama-lama banget ya kan. Dan lanjut lagi di sini untuk sayur sopnya, untuk bumbunya tadi bumbu sopnya udah aku masukin, jadi ya udah tinggal masukin aja bumbu tambahan seperti garam, gula dan penyedap gitulah ya. Dan lanjut deh untuk sayur kol sama daun sop dan daun bawangnya juga langsung masuk aja dan tunggu sebentar untuk kolnya lemah baru nanti tinggal dimatikan. Dan ini alhamdulillah untuk
ikan asinnya udah matang, jadi ya udah lanjut lagi di sini mau manasin sambal masak gitu ya teman-teman, yang aku simpan di dalam kulkas. Jadi ya udah aku tinggal panasin aja di sini dan nggak repot lagi lah ya buat sambal masak lagi gitu, karena memang udah ada, jadi tinggal dipanasin aja. Dan ini tuh benar-benar masak yang paling simpel lah ya teman-teman, karena memang sih kalau udah waktunya kayak berbelanja dan food fret juga, itu tuh kayak ya kayak memakan waktu yang lumayan lah ya. Jadi pas lagi kayak food fret gini ya udah jadinya pengen masak itu yang simple-simple aja, nggak usah yang kayak banyak-banyak bertele-tele gitulah ya, kayak banyak-banyak ininya apa namanya macem-macemnya gitu. Yang penting satu macam, simple, enak, udah jadi gitulah ya. Dan ini alhamdulillah untuk sambelnya juga udah selesai aku panasin, jadi ya udah tinggal disalin aja lagi ke wadah. Dan untuk sayur sopnya juga itu alhamdulillah udah matang, jadi ya udah sambilan juga di sini beres sedikit gitu, dan ya udah tinggal ditaburin aja sama si bawang putihnya. Dan alhamdulillah semuanya udah ready, jadi tinggal makan aja nanti ya teman-teman. Dan jangan lupa selalu bersyukur apapun itu keadaannya. Dan ini lanjut lagi ya teman-teman. Jadi di sini seperti biasa, kalau lagi habis masak ya udah diberesin dan dibersihin aja untuk area kompor gitu kan, supaya keadaan kompor kita itu tetap selalu bersih dan nyaman aja lah ya dilihat pas lagi masuk ke dapur gitu. Oke deh teman-teman, sampai di sini juga untuk video kegiatanku kali ini. Buat teman-teman semua yang udah nonton dari awal hingga akhir video, aku ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa juga untuk bantu supportnya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan juga lonceng notifikasi. Jika ada salah-salah kata dan perbuatan, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi segala kelemahan dan kekurangan yang ada di video. Sampai jumpa lagi di videoku selanjutnya. Assalamualaikum, bye-bye.